Kalian tahu nggak sih dari Fibonacci itu angkanya selalu lebih dari 2 angka sebelumnya? Masalahnya kalau kita hitung secara manual itu bakalan lama banget karena banyak ngulangnya. Nah, di sini saya Niken Putrastari NIM E41250812 dari golongan B akan menjelaskan tentang kode program Fibonacci dalam dynamic programming. Yuk, kita simak videonya. Pertama, program dimulai dari simbol start. Setelah itu, pengguna akan memasukkan nilai n, yaitu posisi bilangan Fibonacci yang ingin dihitung. Setelah menerima input, program memanggil fungsi fn atau fungsi Fibonacci yang berfungsi untuk menghitung hasil Fibonacci ke n. Kemudian, kita masuk ke proses pengecekan. Di bagian ini, program mengecek apakah nilai Fibonacci untuk indeks n sudah pernah disimpan sebelumnya di dalam memo. Kalau iya, langsung melakukan return memo n tanpa menghitung ulang. Nah, ke sini. Jika tidak, program melanjutkan ke proses berikutnya. Setelah itu, program memeriksa apakah nilai n kurang dari sama dengan 1. Jika iya, program langsung mengembalikan nilai 1. Ini adalah base case pada Fibonacci. Nah, jika tidak, program masuk ke proses perhitungan. Pada tahap ini, karena bukan base case, program akan menghitung nilai Fibonacci dengan rumus rekursif, yaitu f n-1 ditambah f n-2. Proses ini dilakukan dengan memanggil fungsi yang sama secara berulang sampai mencapai base case. Nah, setelah memperoleh hasilnya, nilai tersebut disimpan ke dalam memo n. Tujuannya agar perhitungan yang sama tidak dilakukan lagi ketika diperlukan nanti. Berikutnya, program mengembalikan nilai yang telah disimpan di memo dan mengirimkannya kembali ke bagian utama program. Pada tahap terakhir, hasil Fibonacci yang sudah dihitung akan ditampilkan kepada pengguna. Setelah itu, flowchart berakhir di simbol N. Selanjutnya, flowchart yang saya buat tadi akan saya implementasikan di VS Code. Nah, kode pertama ini saya buat di Tionary bernama memo. Fungsinya untuk menyimpan hasil Fibonacci supaya tidak dihitung ulang. Kemudian saya buat fungsi bernama Fibonacci yang menerima satu parameter, yaitu n. Selanjutnya, di baris ini program cek dulu apakah nilai n sudah ada di memo. Lalu langsung saya kembalikan hasilnya jika tidak perlu dihitung ulang. Baris selanjutnya yaitu mengecek base case Fibonacci. Kalau n kurang dari sama dengan 1, maka saya kembalikan nilai 1 karena Fibonacci 0 dan 1 itu nilainya 1. Nah, di baris ini saya lakukan perhitungan, yaitu rekursi. Saya panggil fungsi n-1 dan n-2, lalu saya jumlahkan.
Baris ini mengembalikan hasil perhitungan Fibonacci ke bagian pemanggil fungsi. Lalu di sini saya minta user memasukkan nilai n yang ingin dihitung. Dan baris terakhir ini menampilkan hasil Fibonacci dengan memanggil fungsi yang tadi sudah dibuat. Barisnya print hasil Fibonacci ke n adalah Fibonacci. Setelah kode programnya selesai, kita run. Lalu kita masukkan nilai n. Di sini saya menggunakan n7. Nah, di sini kelihatan hasil Fibonacci ke-7 adalah 21. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.